Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tariq Ibrahim Ardiandi dengan NPM 2014-231033. Kali ini akan membuat salah satu larutan garam dan larutan gula. Apa, Zak? Yang dimana ini larutan gulanya, larutan garam pertama 300 ml air dengan berat garamnya yaitu 52,65. Kita coba aduk. Seharusnya menggunakan air hangat, tetapi karena di rumah saya tidak mencukupi dengan adanya air hangat, jadi pakai air biasa saja. Walaupun memang kalau memakai air hangat lebih cepat untuk dilarutkan. Ya, larut. Kemudian yang kedua yaitu adalah larutan gula. Larutan gula pertama yaitu beratnya 150 ml air, volumenya 150 ml air, dan dengan berat gula 25,650 gram. Dilarutkan juga sampai terlarut dengan benar. Kemudian yang terakhir, larutan gula kedua yaitu dengan bobot 20 gram gula dengan 200 ml air sampai terlarut dengan benar. Saya akan menjelaskan mengapa bisa mendapatkan larutan atau jumlah garam 52,65 dari volume 300 ml air, yaitu dengan cara perhitungan rumus M dikali MR dikali volume per 1000, yang itu dimana M nya itu adalah 3 molalnya, yaitu dikali MR dari garam itu sendiri yaitu 58,5 dikali volumenya 300 ml air dan juga dibagi 1000, didapatkan hasilnya 52,65. Kemudian yang kedua, larutan gula pertama dengan volume air 150 ml. Kenapa bisa didapatkan seperti itu? Dari kita tahu gula itunya 0,5 m molalitasnya, didapatkan molalitasnya 0,5 m yang disesuai di tabel atau PowerPoint. Kemudian MR dari gula sendiri itu 342 dan dikali 1000 per 150 dapat dari 150 ml, dikalikan silang didapatkan 25,650. Kemudian yang terakhir, larutan gula kedua yaitu dengan gula 10% dengan volumenya 200 ml air dikali 100% dan didapatkan 20 gram gula, seperti itu. Dan berikut adalah contoh hasil perhitungan saya mengenai 3 larutan tersebut. Jurusan Teknologi Industri Pertanian ini tidak terlepas dari pembahasan tentang kimia, seperti pembuatan larutan garam dan juga larutan gula. Dan kami sebagai mahasiswa dituntut untuk bisa melakukan pembuatan larutan secara mandiri, mengandalkan bahan yang ada dan alat dan bahan yang seadanya di dalam rumah ini, di dalam rumah saya. Kemudian tujuan praktikum ini adalah agar mahasiswa Teknologi Industri Pertanian khususnya mengetahui tahapan proses pembuatan larutan dari bahan padat seperti bahan padat seperti gula dan garam, dan menjadi sebuah larutan, yaitu larutan gula dan larutan garam, seperti itu. Kemudian kesimpulan yang saya dapat dari praktikum percobaan larutan garam dan larutan gula ini adalah, dari percobaan ini didapatkan bahwa perubahan ini tidak menghasilkan reaksi kimia, melainkan reaksi fisika, yaitu perubahan pada fisiknya atau bentuknya. Oleh karena itu, peristiwa ini terjadi perubahan wujud zat dari padat menjadi cair atau biasa disebut mencair. Dan yang asalnya gula dan garam itu zat padat menjadi larutan dan menjadi cair, seperti itu. Kemudian terakhir, itulah yang bisa saya dapatkan dan yang bisa saya pahami dan juga bisa ketahui dari percobaan praktikum ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, salah dan kurangnya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.